إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذرية أمته الكرام سنرجو من شيخنا إنما كانوا ثم خصوصا إلى روحي مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم فهدي في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم تبع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Sampai mana? Ada yang jaga kah? Mulia? Hah? Mulia mana? Sampai sholat. Nah, ya, alhamdulillah. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun faminal wajibi khamsu salawat fil yaumi wal lailah adh-dhuhru wa waqtuha idza zalat asy-syamsu ila masirid dhilli kulli syai'in mislah. Ghairu zillil istiwa wal asru waqtuha min ba'di waqti adh-dhuhur ila maghib asy-syams wal maghrib waqtuha min ba'da maghib asy-syams ila maghib asy-syafaqil ahmar wal isya wa waqtuha min ba'di waqtil maghrib ila tulu'il fajr as-shadiq was subhu wa waqtuha min ba'di waqtil isya ila tulu'isy syams. Kita percepat aja ini karena waktu sekarang kita kadang kayak orang bahari. Orang bahari bila hendak mengetahui waktu sembahyang itu kadang menandak tongkat dulu, melihat bayangan dulu. Nah pian wah ini nyaman sudah. Bila waktu sembahyang HP azan. Jadi biar rumah jauh mulai masjid HP azan. Lalu pertanyaannya, azan yang di HP itu apakah benar waktu sholat? Kami pernah mencoba ketika aplikasi apa namanya ini? Aplikasi Muslim Pro. Itu waktu kami berada di Madinah. Misalnya Isya itu jam 8.00 misalnya. Maka pas Allahu Akbar di HP, I-nya Allahu Akbar juga di masjid. Jadi artinya apa? Teimbai. Di masjid takbir, di HP takbir. Karena I-nya menyesuaikan dengan waktu setempat. Kalau di wadah kita kan terkadang di sini sudah azan, di masjid masih ngaji lah. Sebenarnya sudah masuk, cuma terkadang di wadah kita kaum kada standby di muka mik.
Kan kayak itu. Kalau di Madinah mereka itu muadzin itu sudah standby di muka mik. Jadi begitu waktunya tank masuk, mereka Allah, di sini pun Allah. Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah waktu yang ada di sini bisa dipegang? Bisa dipegang. Nah, bisa dipegang. Cuma pian hati-hati, takutnya pian dari sini membawa waktu Samarinda tulak ke daerah yang kada ada internetnya. Di luar kota yang ada selisih waktu misalnya 4 sampai 5 menit misalnya. Nah, itu aja yang pian hati-hati. Selama internetnya menyala aja, insya Allah waktunya akurat. Baik. Fatajibu hadhil furudi fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahir. Jadi ini sembahyang wajib mengerjakan semua sholat fardu ini pada waktunya ala kulli muslimin balik, bagi setiap orang Islam yang balik. Coba mic yang habang deh bang. Ini baikkah? Yang macam ini. Ini terlalu tajam dari halus. Ditebali. Yang mana jadi? Yang ini aja tapi ditebali suaranya. Ini terlalu tajam. Terlalu tajam, ditebali. Yang mana jadi? Ala kulli muslimin balighin aqilin tahir. Jadi wajib hukumnya sembahyang ini pada waktunya bagi setiap orang Islam yang balik, yang berakal lagi suci. Karena ada juga orang Islam itu balik tapi kada berakal. Balik sudah kita jelaskan, kalau balik semalam apa ya? Balik itu balik itu adalah orang yang terkadang mencapai usia balik itu bisa dengan umur. Bila dengan umur macam lelaki itu adalah dengan umur 15 tahun. Kalau tidak dengan umur, ia dengan apa? Dengan keluarnya mani bagi lelaki. Apabila keluar mani, inya balik. Nah. Mun inya sudah berumur tuha tapi akal kada sempurna, kada wajib sembahyang. Atau inya berakal tapi belum balik, kada wajib sembahyang. Fayahrumu taqdimuha ala waqtin. Wa ta'khiruha anhu li ghairi udhur, dan haram hukumnya sembahyang berdahulu pada waktunya atau keluar dari waktunya. Fa in tara amani'un kahaydin ba'da madha min waqtiha ma yasauha wa tuhriha. Linahwi salisin lazimahu qadawha aw zalal mani wa qad yabqa min al waqti qadra takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Ini masalah penting, perhatikan ibu-ibu baik-baik. Ini pas babnya. Perhatikan. Ini kita membahas tentang haid. Ini memang belum sampai sini kalau kemarin. Baik. Ini perhatikan. Entah ini pian sudah dengar atau belum, tapi tampaknya sudah. Tetapi ini adalah perkara yang sangat penting yang dibahas di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ulun punya pertanyaan kepada pian, ketika pian haid, pian sembahyang kada? Kada. Ketika pian sudah bersih, sembahyang yang pian tidak lakukan itu pian qada kada? Hai, apa nih beda pendapat? Dengari bujur-bujur, pian kan haid. Ini kan sudah berpuluh-puluh beratus-ratus kali pian haid. Ulun punya pertanyaan, pian sekarang haid. Lalu pian sembahyang kada? Kada, baik. Lalu minggu depan pian bersih, berarti haid pian berapa hari? 7 hari, seminggu. Pertanyaan ulun, haid seminggu tuh pian kodok kada kah?
Aduh. Ada yang nyambat kodo, ada yang kada. Nang mengkodo siapa? Yang kodo siapa? Amun pian kodo tuh ngarannya kerajinan. Hah? Dikatakan umirna biqada'is shaum wala umirna biqada'is shalah. Ketika perempuan haid, ujar bini Nabi, kami ini ketika haid disuruh Nabi mengkodo puasa. Lamun puasa iya pian kodo. Pian haid Ramadan. Lalu bersih bulan Syawal, pian kodo ada? Kodo. Kalau sembahyang, ujar bini Nabi, kami kada disuruh. Sembahyang itu nang kita kada sembahyang waktu haid, pian tuh. Kada sembahyang waktu haid, maka kada wajib pian kodo. Jelas inilah. Baik, ulun ulang sekali lagi. Pian haid, haid, seminggu kemudian pian bersih. Ketika pian bersih, seminggu yang pian haid pian kodo ada. Baik. Nah sekarang perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Mungkin ada yang pertama kali mendengar ini, tapi mungkin ada yang sudah tahu. Apa dia? Perhatikan. Ini masalah zawalul mani dengan turul mani dalam fikih. Apa dia? Ini perhatikan pertanyaan ulun nih lah. Hari ini anggaplah pian haid. Pian haid hari ini. Berarti zuhur tadi sembahyang kada? Baik. Sampai asar kena pian masih haid. Ketika pian asar kena haid, sembahyang kada? Baik. Lalu maghrib kena, jam maghrib jam berapa? 6:30. Isya jam berapa? 7:30. Baik. Jam 6:30 orang adzan maghrib pian haid, pian sembahyang ada? Baik. Ternyata jam 7 kurang 10 pian bersih. Jam 7 kurang 10 pian bersih. Berarti berapa menit lagi Isya? Bukan 20, 40. Karena 7:30 Isya kan. Ulun ulang sekali lagi. Pian haid. Ketika pian haid, subuh pian sembahyang kada? Oke. Zuhur sembahyang kada? Kada. Isya sembahyang kada? Kada. Maghrib zuhur, asar sembahyang kada? Kada. Maghrib azan sembahyang kada? Kada. Jam 7 kurang 10. Jam 7 kurang 10 suci. Ngerti lagi? Berarti ada berapa waktu lagi sisanya Isya? 40. Pertanyaannya, bersih sudah? Tidak ada lagi darah. Maaf. Dicek menggunakan kapas atau dengan tisu atau dengan apapun, bujur-bujur kada ada darah. Maka pian mandi kada? Lalu kemudian pertanyaannya, maghrib ini pian gawe kada? Oh cel, pian perhatikan baik-baik, ini terjadi karena pian haid. Jadi pian perhatikan, kalau ulun kada haid, pian haid. Jadi pian perhatikan ini, ulun ulangi sekali lagi nah. Atau kalau maghrib mungkin waktunya sempit, bayangan pian agak sulit. Maghrib inya haid, isya inya haid, subuh inya haid, zuhur azan haid. Begitu jam 2 siang bersih, 2:30 siang bersih. Pertanyaannya, ketika pian sudah bersih, pian wajib mandi kada? Ketika pian mandi, pian gawi kada zuhur itu? Gawi kada? Wajib digawi. Kenapa wajib digawi? Karena waktu zuhur itu ada. Ini loh pian bersih jam 2, sedangkan asar jam 3:30. Masih ada 1,5 jam. Bahkan andai kata bersihnya jam 3, berarti ada waktu setengah jam masih. Wajib hukumnya pian sembahyang, meskipun tersisa waktu hanya 20 menit, 15 menit. Pian wajib waktu sembahyang zuhur. Jelas ini? Tapi pertanyaan ulun, subuh tadi digawi kada? Subuh tadi digawi kada? Kada, oke.
Jelas pertanyaan ini lah. Pertanyaan kedua, zuhur masih haid, asar masih haid, azan maghrib masih haid. Jam 7 pas bersih, mandi kalinya wajib lainnya maghrib, wajib. Pertanyaannya, wajib lainnya asar kada. Baik. Pertanyaan ketiga, zuhur bersih, zuhur haid, asar haid, maghrib haid, isya haid, adzan subuh haid, urang bewirit subuh, inya bersih. Masih ada waktu lagi setengah jam sebelum habisnya subuh. Pertanyaan, ketikanya bersih di waktu subuh, wajib lainnya mandi, wajib lainnya sembahyang subuh. Pertanyaannya, wajib lainnya sembahyang isya. Ocel, dengari aja, dengari. Pian jangan daur, dengari. Dengarkan ulun. Bila ulun tanya Isa, yang ulun maksudnya Isa sebelumnya, bukan Isa yang setelahnya. Kalau Isa setelahnya jelas saya wajib, pian kan suci. Sekali lagi nah, pian dengari aja, jangan pian ribut. Pian dengarkan lah, pian fahami. Ini tidak mustahil terjadi. Subuh pian haid, jam 2 siang pian bersih. Jam 2 siang ketika bersih pian mandi, wajib lebih zuhur. Pertanyaannya, subuh yang tadi dibayar kan dari situ? Baik. Zuhur masih haid, asar haid, maghrib bersih. Maghrib bersih. Jam 7 bersih, 7 maghrib. Pertanyaannya, wajib lah maghrib? Isya asar yang sebelumnya wajib lah digawe? Kada. Kenapa? Karena asar sudah lewat waktunya. Sedangkan kita masih dalam keadaan haid. Baik. Maghrib haid, isya haid, subuh jam 5:30 inya bersih. Lalu mandi, wajib lah bersubuh? Pertanyaannya, isya yang sebelumnya wajib lah digawe? Kenapa kada? Karena waktu isya ini berlalu, inya masih baik. Nah, sekarang yang kita bahas, dengarkan baik-baik dan perhatikan. Andai kata, ulun ulangi tadi, subuh haid, zuhur haid, ajan asar haid, jam 5 sore bersih. Jam 5 sore lalunya mandi lah. Setelah mandi wajib lainnya basar? Pertanyaannya, wajib lainnya berzuhur? Wajib kayaknya berzuhur? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Berdiam, jangan pakai sarung dihiga. Sini perhatikan. Apabila ini perhatikanlah. Apabila orang haid subuh, haid zuhur, haid adzan asar, bersih jam 5, lalu inya mandi, lalu inya sembahyang asar. Pertanyaan ulun tadi, wajib kayaknya berzuhur? Maka jawabannya wajib. Bingung kalau pian? Makanya perhatikan. Makanya perhatikan. Tadi ulun tanya pian, ketika inya bersih di waktu maghrib, ya kalau bersih di waktu maghrib, wajib kada jam maghrib? Lalu ulun tanya, wajib lah asar? Kada wajib. Sekarang ulun tanya, bersih di waktu zuhur, bersih di waktu asar, wajib lah asar? Wajib lah zuhur? Ulun jawab wajib. Kenapa begitu? Dengarkan kaidahnya. Dengarkan kaidah inilah. Lah. Dengarkan kaidah ini, catat dan ingati. Ingati aja dulu, perhatikan dulu, setelah itu pian paham baru pian catat. Dengarkan ibu-ibu, ini kaidah di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Apabila seorang perempuan bersih di waktu terakhir dari 2 sholat yang boleh dijamak. Ulun ulangi, apabila seseorang bersih di waktu yang terakhir dari 2 sholat yang boleh dijamak,
maka wajib inya mengerjakan sholat yang sebelumnya. Sholat yang bisa dijamak itu apa aja? Zuhur dengan asar, habis itu maghrib dengan isya. Kaidah kita tadi mengatakan apabila orang bersih di waktu yang terakhir, zuhur dengan asar mana yang terakhir? Asar. Maghrib dengan isya mana yang terakhir? Kaidahnya mengatakan apabila orang bersih di waktu terakhir, berarti sembahyang kedua kalau dari sholat yang boleh dijamak. Ini kan zuhur asar boleh dijamak, maghrib isya boleh dijamak, tapi bersihnya di waktu yang kedua, yang terakhir. Maka apabila bersih di waktu itu wajib inya mengerjakan sholat yang sebelumnya. Berarti apabila orang bersih di waktu asar, maka bukan hanya asar yang inya gawi, tetapi begitu juga zuhur yang sebelumnya. Apabila inya bersih di waktu isya jam 9 malam, lalu inya mandi jam 9, wajib lainnya isya? Pertanyaannya, wajib lainnya bermaghrib ya? Kenapa wajib bermaghrib? Karena inya bersih di waktu yang kedua dari dua sholat yang boleh dijamak. Maka kalau isya-nya bersih, yang boleh dijamaknya kan maghrib, maka maghrib digawi juga. Berbeda kasusnya kalau inya bersih waktu subuh. Kalau bersih subuh, inya kada harus menggawi isya. Kenapa? Karena isya ini bukan pasangan subuh. Begitu juga kalau inya bersih zuhur, inya kada wajib sembahyang subuh karena subuh bukan pasangan zuhur. Kayak itu juga bila inya bersih maghrib, inya kada wajib menggawi asar karena asar bukan pasangan maghrib. Pokoknya mana sembahyang jamak yang berpasangan, lalu bersihnya di waktu yang kedua. Bisa dipahami ini? Maka sembahyang sebelumnya wajib. Nah ini perhatikan baik-baik. Dan berapa banyak di antara kita berlalu sekian tahun ini kada tegawi. Inilah di dalam fikih yang disebut dengan masalah turul mani dengan masalah zawalul mani. Kita bahas tentang yang lainnya. Jadi ini dulu, jelas ini kira-kira lah. Ada yang masih kada paham lah? Ada yang masih kada paham? Sekali lagi ulun ulangi, lebih baik pian muyak daripada kada ingat. Kita punya kaidah tadi. Kita punya kaidah. Apabila orang bersih, bersih itu maksudnya paham lah, tidak lagi keluar darah. Bila orang bersih di waktu yang akhir, maksud akhir apa? Maksud akhir itu apabila ada dua sholat, sholat yang kedua. Bila zuhur dengan asar yang kedua yang mana? Bila maghrib dengan isya yang kedua yang mana? Apabila orang bersih di waktu yang kedua, katakan begitu. Apabila orang bersih di waktu terakhir dari dua sholat yang boleh dijamak, berarti zuhur dengan asar berarti di waktu asar, maghrib dengan isya di waktu isya. Maka bila dia bersih di waktu itu, wajib dia kerjakan sholat yang sebelumnya. Berarti bila bersih waktu asar, zuhur gawi. Bila bersih waktu isya, maghrib gawi. Bila ada orang melewati bab haid tetapi kada tebahas masalah ini, seharusnya sih tebahas. Karena di dalam bab haid biasanya hal-hal seperti ini dibahas. Tetapi bab ini bukan tidak ada lah. Ini makanya ulun ingin pian perhatikan. Itulah pentingnya ilmu dituntut. Di dalam Mughni lah Syarah Minhaj itu Mughnil Muhtaj itu dibahas alasannya di dalam kitab namanya Mughni, tulis Khatib Syarbain, itu dibahas alasannya. Ala kulli hal, Anda melihat alasannya lihat di dalam kitab Mughni Syarah Minhaj. Syarah Minhaj ada ngarnya Nihayah, ada ngarnya Tuhfah karangan Ibnu Hajar, Tuhfah ada Nihayah karangan Imam Romli, ada juga Mughni karangan Khatib Syarbain. Lihat di situ ada dijelaskan alasan kenapa apabila orang bersih di waktu asarnya wajib sembahyang duhur. Ini pinanya sampai sini mulai panas sudah kepala. Nya pikih kayak itu bang, bila sudah wah panas kepala.
Mana harinya panas bang. Amat mana amat. Aduh AC yang belakang tuh nyalakan aja. Yang di rumah matikan. Itu nah AC di belakang karena dinyalakan aja. Nyalakan aja tuh mat, dua-duanya belakang. Paham ibu-ibu saudara? Insya Allah paham. Cukup dulu masalah ini, soalnya mulai anu nih. Pada berkukus kepala. Karena minggu depan baru kita bicara masalah bulan depan yajibu ala wali as-sabi was-sabi al-mumayyizain ay ya'muruhuma bis-shalah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'in hudana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bukan selesai berganti kitab. Nah. Karena anu kan mulai anu sudah fikih begitu memang. Yang penting satu ilmu itu aja, yang penting pian tahu cukup sudah. Nah, satu ilmu itu tahu cukup. Artinya dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ulun tumpang dengan masalah lain takutnya ini kan pian lupa. Itu ingati pokoknya. Pokoknya lain nanti kalau pian sudah haid, ketika pian bersih di waktu maghrib ya maghrib aja kerjakan. Kalau pian bersih di waktu isya baru maghribnya gawi aja. Kenapa? Coba perhatikan di sini kalimatnya. Coba perhatikan kalimatnya di sini. Mana kitab pian tadi? Halaman berapa tadi? Nah, ada di bawah lah. Wa qad yabqa minal waqti qadra takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Apa bahasanya di situ? Mengqadha. Mengqadha. Karena sebenarnya ini kan berada di luar waktunya. Ya kalau di luar waktunya. Kalau kita katakan jamak, salat itu tidak dikatakan jamak bila inya kada diniatkan jamak. Macam orang tuh perjalanan musafir, lalu harusnya zuhur ini boleh lah digawe di asar. Boleh. Pian nih ke Banjar, di perjalanan pian berniat zuhurnya digawe di asar, boleh kada? Itu jamak apa namanya? Kalau pian niatkan, aku hendak menggawe zuhur kena aja di waktu asar. Lalu begitu masuk asar baru pian gawe zuhur, itu namanya jamak. Tapi kalau pian jalan aja tanpa ada niat, lalu begitu asar digawi, maka gawian zuhur ini jadi kodok. Karena ketika kita niatkan menggawi zuhur di asar, maka jatuhnya jamak. Tapi bila kada ada niat apa-apa tak keluar dari waktunya, itu jadi kodok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Maula ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Belum nyala juga lagi itu di belakang. Itu yang itu. Kada ada remote aja kah? Kada ada remote-nya kenapa ini nyala? Kenapa? Oh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ujar Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Allah pasti akan menguji kalian semua. Bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kita berataan ulun pian semua nang hadir, begitu juga siapapun dimanapun berada mesti diuji. Jadi mun berharap hidup kada diuji itu mustahil. Jadi pian harus tahu bahwa pian bakal diuji.
Jadi pian siap kada siap ujian itu datang, makanya siap-siap. Jangan sampai begitu datang baru gelabakan. Dengan apa ujian itu? Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Ketakutan yang datang itu bermacam-macam. Ada yang takutan turun jabatan. Jaka bawarung ada yang takutan kalau pina jualan kada rami. Jaka orang begawi ada takutan gawiannya nih kada lancar. Jaka inya hidup itu takutan kalau pina berpenyakit. Apalagi macam-macam rasa takut itu. Takutan harta hilang. Wal ju'i, dan rasa takut terhadap adanya kelaparan. Allah mau uji kadang-kadang bisa didatangkan lapar, maksudnya ekonomi bisa turun. Itu ujian Tuhan. Wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta. Begitu juga keluarga, entah ada keluarga yang meninggal dan kada kawa dihindari. Jika tadinya keluarga utuh sekian orang, kada selamanya begitu. Mesti ada yang berdahulu, ada yang menyusul. Wassamarat, dan dengan kurangnya buah-buahan, maksudnya usaha itu kada lancar atau usaha itu turun. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi siapapun yang mau bersabar terhadap ujian tadi. Berarti pian berataan, kita berataan pasti diuji kada? Pasti diuji. Tapi berikan kabar gembira kepada yang sabar terhadap ujian. Berarti ujian ini kada kau hindari. Amun ujian kada kau dihindari, kita disuruh sabar. Berarti sabar ini dikaji. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, maka dia akan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi, yaitu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya ucapan, tetapi juga kesadaran bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, berarti sebuting aja kami hidup. Sebuting mati. Ya. Mati sebuting mati. Udah. Baik. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik. Musibah, bala, ujian dikatakan al-ikhtibaru wa yakunu bil khairi wasyarr. Terkadang ujian itu buai tidak hanya selalu tentang hilangnya harta. Kalau pian begawi lalu tiba-tiba jika orang begawi di kantor lah, di dinas, lalu inya diturunkan jabatan atau dimutasi, makanya minta doa, doakan ulun jar, mudahan kawam melewati ujian ini. Kenapa? Karenanya dimutasi. Doakan ulun mudahan kawam melalui ujian ini. Atau misalnya diisi toko, lalu tokonya tuh tutup. Takutnya orang pian masih kah berjualan di pasaran anu kada lagi ini toko tutup. Ya doakan aja mudah-mudahan kawam melewati ujian ini. Makanya sadar ini ujian. Tetapi ingat ujar beliau bahwa ujian itu tidak selamanya sakit. Terkadang ada orang yang Allah uji dengan nyaman. Jadi ujian itu tidak hanya selalu tentang kurangnya harta. Terkadang bisa juga dengan melimpahnya harta. Cuma di sini nang orang kada sadar dan di sini banyak orang tertipu. Begitu inya yang tadinya diisi toko sebuting tutup, di kemudian hari bisa lagi mengolah toko bahkan jadi 4. Kadadanya mengatakan doakan aku mudahan lulus ujian ini kada. Karenanya kada menganggap ini ujian. Dalam pandangannya hanya karunia aja. Padahal karunia itu pun sejatinya ujian. Nah maka musannif mengatakan bahwa ujian pada orang yang diberi nikmat itu terkadang lebih menjerumuskan daripada orang yang mendapat cobaan. Orang bilanya maaf, harta kada terlalu banyak, ekonomi sulit, rajin aja datang ke majelis, rajin dia datang ke masjid.
Begitu sudah ekonomi lancar, tadinya di masjid muhasirin tuh kada bisa orang kada melihat. Begitu sudah sugih, jadi jadi apa weh ngarannya tuh, jaka ya, jadi agen agen MS Glow misalnya, lalu jadi agen terbesar Rami, sibuk sudah. Tadinya orang melihat, oh di majelis Guru Udin postingan, oh kena di majelis Habib Hashim, oh kena wadah Habib Muhammad, itu aja terus dilihat orang di situ. Imbah jadi bos bos agen tadi, kena posting di Jepang, di Cina, ya mungkin juga inya hadir di majelis di Jepang sana kan. Cuma itu yang terjadi ketika inya dapat nikmat, terkadang banyak orang kada lulus ujian di situ. Nah jadi berdoalah kepada Allah supaya kita lulus ujian dimanapun ujian itu adanya, baik itu ujian yang susah atau ujian yang nyaman. Wal ibtila sunnatun min sunanillah, dan musibah itu dan ujian itu adalah ketetapan Allah yang kada bisa pian hindari. Kalau nya kada bisa pian hindari, berarti pian siap-siap gitu loh. Jariyah ala hamalatid da'wah mundu fajrat tarikh. Dan ini ujian selalu ada bagi para pendakwah-pendakwah sejak sejarah ada, sejak adanya sejarah. Artinya sejak Nabi Adam ada sudah diuji. Nabi Adam itu hanya turun ke dunia sudah dipisah dari bini. Hanya turun ke dunia tapi pisah bini sudah beratus-ratus tahun. Begitu tatamu lawan bini, anak pulang bebunuhan. Jadi ujian tuh sejak pertama kali sejarah dunia yang ditulis sudah ada ujian. Jadi jangan pian berkecil hati bila ujian itu ada. Tetapi yang harus pian pahami, waqad yakunu sa'ban 'alan nufus. Terkadang ujian itu berat bagi diri kita, kita merasa itu berat, tapi berat bukan berarti kada kau mikul. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebani orang yang inya tidak sanggup pikul. Kalau berat mungkin berat, tapi pian kawa mikul. Jaka ibarat pian dijulungi orang barang, jangan ngomel duluan, angkat dulu. Pian tuh mampu mengangkat, cuma kita nih ngomel berdahulu. Nah begitulah ujian Allah, ketika Allah uji pian bukan kada mampu, pian mampu. Jadi ujian tuh dijulung ke pian karena pian tuh mampu. Nah sekarang pian walakin yarfa'ullahu bihi darajatal anbiya wa yamhullahu bihi khatayas salihin. Yang dengan ujian itu Allah akan mengangkat derajat para nabi, dan dengan ujian itu Allah menghapus dosa orang-orang saleh. Nah sekarang ibu-ibu, pian bila diuji jangan melihat kepada ujiannya, tetapi lihat apa hikmahnya. Nyaman aja jadi bapandir, tetapi mau kada ada orang menguatakan diri pian kecuali pian juga. Maka perlu kita memandang itu, meringankan beban yang dihadapi itu nah. Ya pian juga nang memandang. Ada orang garing tulak ke dokter, sampai di dokter disuntik. Sebenarnya kada wani disuntik, tapi mau kada maunya menyandang rasa sakit itu. Kenapa? Inya memandang tujuan. Maka ketika tujuan itu inya tahu apa, makanya mau tidak mau, suka kada suka, rela kada rela, inya harus menahan jalan untuk sampainya kepada tujuan tadi. Bebinian itu lah, inya beranak bukan cuma normal, sampai di belah parut inya rela karena memandang tujuan, hikmahnya mengeluarkan anak. Ini mau kada mau dikuat-kuatkan diri. Lamun kita kada kuat, anak kada keluar. Maka harus memandang apa tujuan itu dilakukan, anak keluar, makanya rela. Itu kalau dibelah parut. Nang lebih sadis lagi, apabila inya lahirnya normal, maaf, bayinya ganal, digunting kalau digunting itu dibius kada dibius. Lah bebinian mengalami, kenapa jadi hihijar? Itu menunjukkan itu terjadi ketika sadar hihai lalu hihijar. Tetapi ketika dijalani, inya mau kada mau menerima itu karenanya sadar ini aja jalannya supaya anaknya lahir. Itu melihat tujuan katanya. Mau kada mau harus kuat.
Maka kalau pian lihat tujuan adanya ujian, maka itu sedikit banyak menguatkan kita untuk menyandang ujian tadi. Dan kada selawasan di ujian. Ya. Tadi dah kayak ini nah. Tadi berkipas lo kepanasan kok. Pas nyala AC tadi berkipas lo kita kepanasan masih kok. Matikan aja nih 5 menit. 5 menit imbah nyala alhamdulillah aja. Padahal tadi nyala juga. Tapi kada terasa nikmatnya kecuali dicabut dulu. Maka dengan 5 menit mati lamar dingin kalau sudah rasa alhamdulillah. Padahal tadi sejam lewat nangka ini kada ada ucap alhamdulillah. Begitu dicabut dulu rasa dingin tadi. Hanya dibulikakan kada ditambahi itu juga dibulikakan lalu alhamdulillah. Ya, jadi terkadang ujian tuh menyadarkan kita bahwasanya selama ini kita dapat nikmat Tuhan cuma kada ingat mensyukuri nikmat itu. Dicabut satu mat. Supaya ketika dikembalikan kita merasa itu nikmat. Nah, wal mu'min yarju alla yata'arrad li bala'illah wa imtihanihi bal yattali' ala afiyatihi wa rahmatihi. Hendaknya seorang mukmin itu tidak memandang kepada sakitnya ujian, tetapi lihat bagaimana rahmat dan hikmah yang terjadi di dalam itu. Dan inya berharap supaya inya mendapatkan keselamatan terhadap ujian yang terjadi. Sedikit lagi. Lalu kemudian Nabi bersabda, ujar Nabi, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha hatta syaukah yushakuha. Ujar Nabi, tidaklah seorang muslim mendapatkan ujian terkecuali ujian itu akan menghapus dosanya apapun itu. Meskipun ujar Nabi berupa duri yang mencucuk kakinya. Jaka bahasa kita tuh pian berjalan tercucuk paku. Jangan dikira tercucuk paku tuh kada menghapus dosa. Menghapus dosa ibu-ibu ya. Nah. Lalu kemudian ujar Nabi, may yuridillah bihi khairan yusab minhu. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan uji dia. Bila Allah hendak orang itu baik, Allah akan uji. Makanya kalau memang ujian itu kada kawa dihindari, berdoalah kepada Allah supaya kita kawa melalui ujian itu dengan selamat. Nah, akhirnya setelah ini baru kita akan sebutkan. Kalau begitu, kalau ujian itu ada, lalu modal menghadapinya apa? Ya Allah. Nya pasti diuji. Tapi mun sabar pian pertolongan Allah tuh datang kepada orang yang sabar. Dulu ulun pernah mungkin kisahkan ke pian, ada seorang bebini yang telimpat polos. Polos bana bebinian ini, tapi nya sabar menghadapi lakinya. Rupanya lakinya ini inya bebinian ini baik. Lalu laki ini modelnya hendak melepas bininya ini, tetapi nya kada ada alasan untuk melepas bini. Karena terlampau baiknya bebini ini, terlampau solehahnya. Bahkan si kuitan lelaki ini sayang lawan nang minantu nih. Hendak memisahi macam apa mun mintuha sayang. Urang semuan senang, cuma nang laki ini kada ngarannya lelaki. Rupanya melihat nang lain dilepas nang ini. Lalunya mencari jalan kayak apa nya memisahi nang bini nih. Jadi di bini ini kesian diuji menghadapi laki nang culas lawan inya. Padahal inya tulus lawan lakinya. Tapi lakinya nang culas lawan inya. Tapi inya sabar menghadapi itu. Dan satu amalan bebini ini, Imam Nawawi Banten ceritakan itu, bebini ini punya satu amalan, kada pernah melakukan satu perkara kecuali memulai dengan bismillah. Hendak duduk bismillahirrahmanirrahim. Disuruh laki jar laki ding ikam angkat tuh nah galon. Maangkat kasihan bismillahirrahmanirrahim.
Suatu hari si laki ini mencari cara kayak apa caranya kawa melepas bini ini, kan saking culasnya. Cuma bini ini kesian sabarnya menghadapi dan karenanya disuruh taat aja, jangan disuruh berbakti lawan lakinya, melayani aja terus meskipun lakinya culas macam itu. Lalu suatu hari si laki ini culas anak memfitnah yang bini seorang difitnahnya. Lalu inya mak ambil emas mamanya, artinya mak kalau pian hendak emas pian tuh ulun aja menyimpan. Karena ujar bini ulun kalau pian menyimpan, kalau pina kena pi hilang atau apa biar kami aja menyimpan akan. Nang mama ni merasa minantu ni dasar dipercaya, julung padahal kada minantu hanya nyimpan. Dasar laki bisa-bisa. Julung emas. Lalu akhirnya beberapa bulan kemudian datang nang laki pulang, mak, ulun dapat kabar. Nya datang ke bininya, ding jar. Ini mama betitip emas, padahal kada dasar laki nang bisa-bisa paham kala. Bapadah ke yang kuitan bini ulun nak nyimpankan. Bapadah kenang bini mintuha minta simpankan. Ding ini nak emas mama minta simpanakan, jangan sampai hilang. Inggih jar. Ambilai dibuatnya dalam guci menyimpan nih kasihan ampun mintuha. Tapi ya kayak biasa, inya andak di guci bismillahirrahmanirrahim andaknya. Karena ada pulang kalung saudara andaknya. Satu hari datang nang laki ke wadah mamanya, mak, ulun dengar kabar bahwa bini ulun tuh ini sudah tahu di perhiasan. Ulun mendengar kabar ujar penjual emas di pasar bahwasanya emas pian itu ada dijualnya bagaisan ulun. Anu bini kam ada berjual emas semalam kayak ini. Ulun ingat bahwa itu emas pian mak dijualnya. Karena pian takuni aja inya. Bila inya pian takuni di mana andak emas inya bepadah hilang, dasar dijualnya pun pian. Padahal si laki memang mengambil emas itu. Si laki mengambil di rumahnya tuh ada sumur, sengaja inya membuang ke tempat yang inya bisa mengambil lagi. Dibuangnya lah emas tuh ke sumur. Ke sumurnya seorang juga. Jaka ibarat rencananya tuh nang kuitan sarik ditalak yang bini kawin dengan orang lain, ambil lagi emas tadi. Diambilnya emas tadi buangnya ke sumur. Bininya kada tahu kasihan. Bapak dah lawan orang tua, anu mai emas pian tuh dijualnya. Dan inya tuh bila pian takuni, bila inya bapak dah hilang, berarti iya tuh dijualnya. Nang umarisnya kada percaya, tetapi ngaran nang anak bapandir kayak itu datangi. Ujar nang mama, nak di mana ya kamu anak emas mama? Nang bini ini kasihan polos, kada tahu kisah. Ada ai mai jar lon simpan. Ujar yang laki di mana kamu simpan? Ada jar di guci ada biasa. Coba kamu ambil jar yang laki. Ujar nang Uma bilang, kamu ambil nak, mananya mama nak melihat. Inggih jangan ambil akan, datang ya kasihan ke guci itu. Ma ambil emas nang dibuang lagi. Lalu kemudian seperti biasa, ini setiap kali melakukan sesuatu ucap bismillah. Maka diambilnya emas di dalam guci itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitunya ma ambil, begitu tangannya keluar ada emas itu di tangannya. Uma nang laki itu terkipik. Kok bisa ada? Padahal emas ini dibuang ke dalam sumur. Itu kitab itu ulun baca dulu waktu dengan Ustadz Muhammad di Darul Ilmi. Ulun membaca kitab itu dulu pagi, pengajian beliau pagi itu tentang hubungan suami dengan bini. Ternyata di dalam kitab itu dijelaskan ketika perempuan ini berucap bismillah, sebenarnya emas itu memang di sumur, tapi Allah kasihan melihat hambanya ini selalu menyebut nama Tuhan dan Tuhan kadang menyia-nyiakan orang begitu. Lalu ketika inya berucap bismillah sebelum tangannya sampai ke guci, maka malaikat mengambil emas dan meletakkan emas itu dalam guci tadi. Sehingga belum sampai tangannya ke dasar guci, malaikat sudah tuntung mengambilkan emas tadi. Sehingga ketikanya ambil kada tahu apa yang terjadi. Maka dengan kejadian itu betobat nang laki ini dengan sebab ketulusan nang bini tadi. Itu kisah itu ulun ingat benar sampai sekarang ingat. Itu dulu ulun baca kitab itu waktu di Darul Ilmi. Udah berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2005 barangkali. 2000 sekitar itu 2004 ke 2005. Jadi bismillah itu luar biasa, artinya diujinya sabar dan kada lepas inya menyebut nama Allah. Kalau kita melenceng sedikit lah bismillah, ulun ingat juga dulu ulun pernah baca satu kitab. Dulu ada seorang lelaki, Nabi Isa ini kan bisa mendengar suara orang dalam kubur dan bisa menghidupkan orang mati. Tiba-tiba Nabi Isa ini melewati satu kubur dan beliau mendengar orang diazab, kedengaran dalam kubur tuh orang disiksa.
Maka Nabi Isa bertanya, wahai Allah, siapa orang dalam kubur ini? Maka dikatakan bahwa orang di kubur ini adalah orang yang bejat selama hidupnya. Inya mabuk, inya berjudi, inya berbuat maksiat, lalu inya matinya disiksa. Tuhan kada zalim, dasar gawiannya macam itu. Jadi pian apa nang pian tanam itu nang pian panen, yang pian tuai, yang pian putik. Inya menanam keburukan dan inya dapat buruk juga. Maka ketikanya masuk kubur diazab inya di kubur itu. Tapi sekian bulan, sekian tahun setelah melewati tempat itu, Nabi Isa melihat lagi, ini kubur dituruni oleh malaikat rahmat. Kadada lagi suara orang disiksa. Tapi malaikat mengelilingi kubur itu, malaikat-malaikat rahmat. Kok bisa? Tadinya nih diazab, sekarang malaikat rahmat berkumpul di situ. Bila malaikat rahmat berkumpul, kada akan orang ini diazab. Lalu Nabi Isa tanya lagi, ya Allah, apa yang terjadi dengan penghuni kubur ini? Lalu diceritakan, wahai Isa, ini penghuni kubur ini adalah orang yang dulu begini-begini, udah buruk lah, kada ada bagus-bagus ya. Tetapi ketika inya mati, inya meninggalkan bini yang hamil. Bininya itu hamil. Bininya hamil. Lalu lahirlah anaknya. Bapaknya tetap disiksa karena bapaknya jahat. Lalu anaknya ini sampai bisa merangkak. Anaknya ini bisa berduduk. Anaknya ini bisa berdiri. Anaknya ini bisa berjalan. Bapaknya masih disiksa sampai anaknya bisa berpandir. Begitu anak disudah mulai berpandir, maka mamanya melajari si anak. Nah ini bagusnya pulang bini soalnya. Maka mamanya melajari si anak untuk membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu anak nang halus tadi bisa, meskipun kada tahu apa artinya, tapi anak ini mulai berpandir. Bismillahirrahmanirrahim, jadi si anak. Bismillah, Bismillah dilajari. Maka ujar Allah kepada Nabi Isa, sejak dia mampu mengucapkan namaku, ujar Allah, lah, aku hentikan azab kepada hambaku tadi. Kenapa? Ujar Allah, aku malu menyiksa seorang hamba di dalam kubur sedangkan anaknya menyebut namaku di atas dunia. Anaknya dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Pengasih Penyayang. Masa jar Allah namaku Pengasih Penyayang dikuyak sedangkan bapaknya ku azab di kubur. Maka dengan bacaan anak tadi Allah lepaskan azab dari bapaknya. Itu ulun pernah membaca. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi luar biasa kalau. Jadi harapan kita diantaranya dengan nang pian membaca Yasin, dengan nang pian membaca sholawat, dengan nang pian membaca banyak kebaikan, mudah-mudahan tuh sampai ke kubur kuitan, sampai ke kubur kain ini, mudah-mudahan mereka mendapat rahmat. Itu. Dan kayak itu juga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kita sambung. Lalu kemudian ujar Nabi, lagi. Ajaban li amril mu'min, ujar Nabi, ajaib orang Islam itu. Ajaib. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena semua yang ada pada mereka itu baik. Perkaranya baik terus. Jadi orang Islam itu hebat, semuanya bagus. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, fa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Jaka bahasa kita, orang Islam ini luar biasa. Apa aja yang terjadi ke mereka bagus terus. Karena mereka punya dua senjata, ibu-ibu. Yang dua senjata ini akan mengantarkan mereka kepada ridho Tuhan. Kami dulu di Hadramaut, itu di Hadramaut biasanya musim dua. Di Arab tuh ada dua musim, musim panas, musim dingin. Panasnya dasar panas, jangan pian bayangkan di sini. Dinginnya dingin benar, jangan bayangkan di sini. Sini dingin, hujan, kada ada apa-apanya dengan dingin di sana, meskipun kada hujan. Panas kita di sini siang, masih panas di sana malam kalau musim panas. Jadi Arab tuh kalau panas panas benar, kalau dingin dingin benar. Tapi kita sangguplah menghadapi itu, sanggup karena kita punya modal. Bila musim panas kami ada AC. Jadi biar musim panas datang ya kita kada apa-apa. Tapi kalau sudah keluar menggurak, panasnya tuh panas, bibir tuh pecah. Jadi pian tersiksa tuh bang. Bila kawan tuh ada nang belucu. Bila kawan tuh mau belucu, kita tertawa, rabit bibir. Bibir ini kan karing, rabit. Kayak itu juga betis nih tumit, pecahan. Nah, bila musim panas, kita ada AC. AC di modal kita menghadapi musim panas. Jaka mandi ada banyu tuh pendinginnya.
Bila sebaliknya datang musim dingin, ada penghangat ruangan dan ada juga mandi banyu panas. Nah berarti modal ini ada. Dengan adanya modal kita siap menghadapi datang dingin, datang panas, kada apa-apa ya kita. Nah begitu juga dalam hidup, ujian itu datang. Cuma ujian itu tadi ada dua macam. Ada ujian berupa nikmat, ada ujian berupa sakit. Katakanlah bisa harta ditambah, bisa harta diambil. Bisa pangkat naik, bisa pangkat turun. Itu semua ujian. Keluarga bertambah atau keluarga ada yang diambil, itu ujian semua. Nah menghadapinya berbeda, maka diberi modal. Apa modalnya? Bila Allah beri nikmat berupa karunia yang sebenarnya itu ujian, maka menghadapinya dengan syukur. Jangan pian kada syukuri. Ini awak pian sehat, maka pian syukuri sehat itu. Apa gerang hakikat syukur? Apa gerang tafsir dari bersyukur? Bersyukur itu memakai nikmat kepada apa yang Allah ridhoi, itu maksud bersyukur. Bila pian sehat, caranya membawa ke majelis ilmu. Bila pian sehat, membawa mau bersolawat kepada Nabi, bau beribadat, itu bersyukur karena. Bila dapat duit bang, bersedekah dan begitu seterusnya, itu bersyukur tuh kayak itu. Jadi yang ngaran syukur membawa nang disyukuri tadi untuk mendapatkan ridho Tuhan. Itu syukur. Berarti bila ada nikmat apa tadi? Bila pian bersyukur Allah ridho kada? Bila Allah ridho, wadah pian di neraka ke surga. Berarti rasa syukur membawa orang ke surga. Sekarang kita balik. Lalu inya diuji Tuhan, pulang terbalik. Yang tadinya nikmat diberi, sekarang diambil. Lalu inya sabar. Sabar inya, memilih sabar. Dengan inya sabar, Tuhan ridho kada? Bila Allah ridho, inya di neraka di surga. Berarti kesabaran membawa inya. Jadi sebenarnya apa aja nang datang, bila nang datang nikmat dihadapinya dengan syukur. Bila yang dapat itunya adalah kesusahan, inya hadapi dengan sabar. Dua ninya diisi, maka apapun yang terjadi ujungnya ke surga tuh. Nah sekarang tinggal mencari kayak apa kawa bersabar, kayak apa kawa bersyukur. Salah satu caranya supaya kawa bersyukur adalah banyak-banyak melihati orang nang di bawah kita, jangan di atas kita. Seorang berjualan misalnya baju, jilbab, apa barang-barang yang kada bisa rusak, kada sarami orang toko sebelah, pina adu bana hati sudah, mengajar kayak ini jualanku, padahal barang soalnya kada rusak ya. Lihati pang orang nang berjualan es di pinggir jalan, atau nang berjualan makanan nang kada bisa bertahan 2-3 hari, harinya hujan deras, kada ada orang singgah menukari. Kayak apa orang kayak itu ya? Nang berjual sayur kasihan beputik di kebun jual ke pasar. Iya mun ada orang nukari, mun kadada kemana bawa sayur. Jadi jangan melihat yang nyaman-nyamannya aja terus di orang. Mun kada kita kada mau bersyukur kan akhirnya. Cukup. Nah lalu kemudian terakhir dikatakan arbaun min kunuzil jannah, ada 4 jalan rahasia. Nah ini dengarkan baik-baik. Jadi kesimpulannya kayak ini aja. Yang tadi pelajaran pertama adalah tentang haid, tadi pahamlah. Bila orang bersih di waktu kedua dari sholat yang boleh dijamak, maka sholat sebelumnya pun dikerjakan juga. Jelas kah? Yang kedua, di dalam hidup ujian pasti ada. Ujian itu bisa nyaman, bisa juga sakit. Bila nyaman menghadapinya dengan syukur, bila sakit menghadapinya dengan tinggal ilmu syukur sabar, nang mudah-mudahan Allah beri ilmu itu kepada kita. Dan ketiga, sekarang ada 4 jalan rahasia menuju surga. 4 jalan rahasia ini 4 jalan nang cepat menuju surga, dikatakan di sini dalam kitab ini. Yang pertama adalah kitmanul musibah, yaitu menyembunyikan ujian yang terjadi pada kita dan jangan banyak ba'adu lawan makhluk. Kitmanul musibah, sembunyikan ujian itu, orang kadusa tahu. Ujar Sayyidina Ali kalau tidak khilaf. Apa gerang tujuannya mengisahkan kesakitan seorang ke orang? Orang tuh cuma 2, lamun orang tuh sayang lawan pian itu bakal jadi bebannya kayaknya pusing juga memikirkan. Tapi orang nang pian hadap itu belum tentu semuaan ketujuh. Ada orang nang menyimpan kada suka diam-diam. Orang kayak itu bila melihat pian sakitnya gembira tuh.
Jadi kada perlu orang tahu. Simpan itu, kalaupun hendak bekesah, bekesahlah ke orang soleh nang kawa memberi solusi. Kita meminta pertimbangan, datangi ada habaib, ada syarifah, ada guru, ada ustadzah, nang kira-kira kita bisa meminta pendapat. Ke situ cukup, kada usah kebanyakan orang. Apalagi maulah status di WA maulah, di Facebook maulah, di Instagram maulah. Sealam semesta orang tahu masalah pian. Memberi supan nang kayak itu. Ribut setuman kada supan lah gitu pian pikir. Hari ini kena bila lawan laki lagi baik, bo memposting lawan laki foto, bemesraan, dipuji orang. Pian hati-hati loh, pujian orang tuh bisa mendatangkan ain loh. Kena kada lawas begitu besarikan, maulah. Apa dah aku nih cuma bini, cuma bisa bersabar aja. Orang sealam semesta tahu berarti bermasalah lawan lakinya nih. Sealaman orang pulang tahu. Kok ada bagus, macam-macam. Karena minggu namanya rumah tangga itu kan minggu muka baik pulang, posting pulang, labil jadi manusia. Karena nang baik diposting, nang kada baik diposting, itu jadi tertawaan orang. Dan yang kedua itu bisa mendatangkan ain. Orang tuh diisi ain, dan ain orang kita kada tahu. Pina bemesraan dilihat orang bain. Kada mustahil itu terjadi masalah rumah tangga itu. Ingat, ulun sudah pernah bahas lo ain. Kayaknya insyaallah pada waktunya ulun akan bahas lagi tentang ain dengan izin Allah supaya pian paham bujur-bujur apa itu ain. Makanya orang tuh kada tapi mau sebenarnya memposting anak pina lucu segala macam. Orang tuh ada ain loh. Lucunya anak orang, kalau garing anak orang tuh. Kada usah masalah-masalah kayak itu, kada usah orang tahu. Orang macam-macam di media sosial pulang. Masalah tunggu orang, masalah kita lihati jarang. Udah kalau sekali bermasalah rumah tangga tuh tunggu orang terus episode selanjutnya tuh. Lah, paham itulah. Jadi jangan jadi hamba media sosial. Ba'adu tuh ba'adu lawan Tuhan. Media sosial tuh ke siapa ba'adu? Doa pulang di situ, ya Allah. Jadi bila berdoa ya Allah tuh pian sembahyang, sujud, berdoa, berkirim lewat Instagram. Jadi jelas yang pertama kitmanul musibah, menyembunyikan ujian yang diterima. Yang kedua kitmanus sedekah, menyembunyikan kebaikan berupa sedekah. Inya bersedekah pun kada ketujuh orang tahu. Bukan tidak boleh, tapi nya kada suka orang tahu. Kalaupun bersedekah diposting bang, kada apa-apa juga bang, karena kita kada bisa juga mengatakan orang sombong. Boleh jadi inya memposting untuk memancing yang lain, kada masalah, boleh itu. Bahkan pahalanya mungkin besar. Kenapa? Karena inya mengajak orang. Tapi kalau kira-kira kada ada manfaatnya dengan memposting, sembunyikan aja, karena ini jalan rahasia menuju surga. Kada perlu juga orang tahu kebaikan pian. Makanya kita pun kada boleh menyambati orang pelit sekehendak kita. Karena kita ini kadang-kadang nyaman aja nyambati orang. Pian tahulah haji anu tu tahu itu engken mana orang aja. Nah, kenapa nyambat orang engken? Kita kada tahu, boleh jadi inya tuh kuat bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Boleh jadi berapa banyak anak yatim nang inya hidupi. Berapa masjid yang majelis yang inya bantu. Saurang menyambat. Terkadang kita nih boy gampang aja nyambat orang pelit. Saurang kada suah dibarinya duit. Karena kada suadi lalu nyambat orang tuh pelit. Padahal berapa banyak orang nang dibantunya. Lalu kita minta tolong sekali. Kok ngaran minta tolong lawan makhluk. Jangan berharap kada kecewa. Minta tolong lawan makhluk itu boleh jadi kecewa. Karena belum tentu orang bisa nolong. Orang tuh memang bagus, dermawan. Cuma ini kada mungkin, kada ada masalah. Ketika kita minta tolong pas ekonominya lagi sakit, pas pengeluaran lagi banyak, lalunya kada kawa membantu, lalu aja kita nyambat nang kaini jar minta tolong sedikit kada kawa dibantu. Padahal yang bantu orang sudah banyak. Nah itu hati-hati. Cuma kita masa bodoh dengan penilaian orang seperti itu. Yang penting Allah itu menilai hambanya. Jelas lah. Jadi orang yang belum bisa membantu kita belum tentu kada mau membantu. Boleh jadi orang banyak sudah banyak dibantunya. Begitu ada membantu kita memang keadaannya kada memungkinkan dia untuk membantu. Berapa sudah? Pertama menyembunyikan musibah, yang kedua menyembunyikan sedekah, yang ketiga kitmanul faqah.
yaitu menyembunyikan kesulitan ekonomi, kesulitan hidup. Jangan terlalu dianu juga, diumbar-umbar. Sabar aja, kada usah terlalu menampakkan kesusahan diri. Cuma ini kada jawab lah, supan jar belano. Cuma kalau ada kesusahan itu jangan ditampakkan. Nah justru ibu-ibu lah, sebelum kita masuk yang terakhir tadi, kalau di kampung pian ada orang soleh yang pintar menyembunyikan kesusahannya, pian afdol berzakat ke situ. Ada orang nih soleh ke masjid rajin, soleh orangnya, lalu kada bisa modelnya tuh meminta belas kasihan orang. Padahal kita tahunya ini susah, maka afdal pian ke situ berzakat. Karena ini orang soleh nang kesusahan, yang kada mau menampakkan kesulitannya. Dan sebaliknya, bila ada orang miskin tapi pengoler, miskin itu bukan kada bisa begawi. Soalnya gawian cuma orang pengoler, lalu miskin karena pengolernya, jangan diberi zakat. Ujar Nabi, innama hadhihi shadaqah la tahillu li ghani wala li dhi mirratin sawi. Zakat itu tidak diberikan kepada orang kaya dan orang miskin yang kuat begawi. Lah. Berapa sudah? Yang keempat, kitmanul wajah, dan inya menyembunyikan rasa sakit yang inya terima. Apapun rasa sakit yang diterimanya, inya sembunyikan. Kesimpulannya, inya menjadi orang yang tidak mudah mengeluhkan apapun yang terjadi padanya. Orang beginilah adalah orang-orang yang diridhoi Allah dan akan memasuki surga melalui jalan-jalan nang rahasia tadi. Menyembunyikan kesusahan diri, menyembunyikan musibah yang menimpanya, menyembunyikan rasa sakit yang dihadapinya, dan menyembunyikan kebaikan yang ia lakukan. Jadinya kada butuh pandangan makhluk. Jaka inya menerima sulit, inya kada minta kasihani. Jaka inya berbuat baik, inya kada minta juri puji. Menurutnya cukup Tuhan yang membalas kebaikannya, dan menurutnya cukup Tuhan yang berbelas kasih terhadap kesusahannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu akan datang dengan izin Allah. Minggu depan selajur kita bermaulid. Hah? Bulan depan, maksudnya kan minggu depan, Bang. Bulan depan. Tanggal 15 Oktober 19 Rabiul Awal kita bermaulid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lah. 19 Rabiul Awal kita maulid Nabi SAW. Lah. Nah ini ada ulun sampaikan lagi karena ini ada pesan lah.